Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Widya. Di masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap sehat ya. Dan kita juga harus tetap belajar. Baik, kali ini Ibu akan membahas tentang sudut pandang. Nah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian dapat secara mandiri membaca cerpen dan menemukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Salah satunya sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Dari sudut pandang manakah sang pengarang berbicara? Nah, sudut pandang terbagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Kedua, sudut pandang orang kedua. Dan sudut pandang orang ketiga. Namun, hari ini kita hanya akan membahas mengenai sudut pandang orang pertama dan ketiga. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi 2, yaitu orang pertama tokoh utama dan orang pertama tokoh sampingan. Pada sudut pandang orang pertama, tokoh utama, narator menjadi si aku yang secara langsung dalam cerita. Di sini tokoh aku akan menjadi pusat cerita dan sifat serba tahu narator hanya berfungsi bagi diri sendiri. Ibu sajikan di sini sebuah cuplikan novel dari novelnya Dylan. Aku senyum kepadanya yang tersenyum kepadaku. Mendadak aku merasa seperti sedang menjalin kontak batin antara aku dengannya, membahas ramalan yang benar-benar terjadi. Hai, aku sapa dia. Ada undangan? Dia langsung begitu. Seraya menyodorkan sebuah amplop sambil masih berdiri di situ, di depan pintu. Nah, aku pada kutipan cerita ini sebagai tokoh utama, karena cerita ini berpusat pada tokoh aku. Nah, yang kedua, sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Sudut pandang orang pertama tokoh sampingan, umumnya si aku hanya tampil sebagai saksi atau pengantar dan penutup cerita. Narator di sini tidak menjadi pusat cerita. Narator menceritakan cerita mengenai tokoh utama dari sudut pandang si aku sebagai tokoh sampingan. Ibu sajikan juga sebuah cuplikan cerpen, Ibu bacakan. Ternyata bukan aku saja yang mengalami mutasi kali ini. Praba, teman satu asramaku, juga mengalami hal yang sama. Kami menjadi sangat akrab karena merasa satu nasib, harus beradaptasi dengan suasana kota Jakarta. Aku bisa stres kalau setiap hari harus terjebak macet seperti ini. Apakah tidak upaya dari Pemkot DKI mengatasi masalah ini? Rasanya mendingan posisiku seperti dulu asal tidak di kota ini, umpatnya. Perbedaan sudut pandang yang pertama dan yang kedua ini, kalau sudut pandang pertama sebagai pelaku sampingan, dia bercerita tetapi posisinya dia bukan sebagai pelaku utama, dia menceritakan orang lain. Berikutnya, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini juga dibagi menjadi 2. Orang ketiga serba tahu dan sebagai pengamat. Selaku orang ketiga serba tahu, narator akan menggunakan kata ganti ketiga untuk bercerita dan memiliki kebebasan bercerita dari tokoh satu ke tokoh lainnya. Contohnya, di sini Ibu sajikan juga sebuah cuplikan. Daeng Adipati tidak balik ke kantin. Selain karena ia sempat sarapan, perutnya sudah terisi. Selera makannya pun terlanjur habis menatap wajah masam serjan Belanda itu. Dan Adipati kembali ke kabin. Istri dan anak-anak pasti sudah selesai sarapan, menunggu di sana dengan cemas. Nah, pada cuplikan tadi, si pengarang walaupun ceritanya berpusat pada Daeng sebagai tokoh utama, namun pengarang juga tahu keadaan istri dan anak-anak Daeng yang sudah selesai sarapan dan menunggunya dengan cemas. Dia seakan-akan tahu benar watak, perasaan, pikiran, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalami sebuah kejadian. Sedangkan untuk orang ketiga pengamat,
Narator juga berada di luar cerita. Bedanya dengan yang tadi, narator hanya bisa menceritakan sudut pandang tokoh dalam cerita dengan jumlah yang terbatas. Misalnya, cuplikan di bawah ini. Entah apa yang terjadi dengannya. Datang-datang, ia langsung marah. Memang kelihatannya ia punya banyak masalah. Tapi kalau dilihat dari raut mukanya, tak hanya itu yang ia rasakan. Tapi sepertinya ia juga sakit. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat, dan rambutnya kusut, berminyak, seperti 1 minggu tidak terbasuh air. Tak satu pun dari mereka berani untuk menegurnya, takut menambah amarahnya. Nah, perbedaannya, kalau sebagai pengamat, narator hanya sekedar mengetahui keadaan tokoh dari luarnya saja, sekedar mengetahui apa yang dilihat, tapi tidak tahu apa yang tokoh itu rasakan. Berbeda dengan serba tahu. Kalau serba tahu, narator sampai tahu apa yang tokoh rasakan sampai sedetail-detailnya. Nah, demikian yang bisa Ibu jelaskan tentang sudut pandang. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.